Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumendo, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Pada dasarnya Tuhan selalu merencanakan yang terbaik bagi tiap-tiap kita. Namun jujur harus kita akui, Tuhan tidak pernah menjadikan kita sebagai anak-anak yang manja. Tuhan tidak akan biarkan kita menjadi anak-anak yang cengeng. Kadangkala kita pikir karena Tuhan rencanakan yang terbaik buat kita, maka kita selalu, ya Tuhan pokoknya saya maunya begini, saya mau begini. Loh, Tuhan sedang mempersiapkan kita sebagai anak-anaknya untuk siap berperang, untuk siap berjuang, supaya kita juga dituntut tanggung jawab, bahwa kita bukan hanya menerima, tetapi kita harus berusaha. Karena kalau kita sudah berusaha yang terbaik, kita sudah berjuang yang terbaik, kita sudah berperang yang terbaik, baru Tuhan akan bertindak. Karena Tuhan selalu memiliki usaha, Tuhan selalu memiliki kerinduan untuk berbuat sesuatu yang besar buat kita. Bahkan kalau sudah pelajari, bahkan Alkitab berkata dia mengutus Kristus untuk ada di muka bumi ini. Dia sendiri menjadi sama dengan manusia. Dia mencurahkan darahnya buat kita. Segala usaha dia kerjakan buat kita. Bukan hanya itu, waktu dia naik ke sorga, dia berkata apa? Aku akan pergi ke sorga menyediakan tempat, tapi aku tidak akan meninggalkan kamu seorang diri sebagai tim piatu. Aku memberi seorang penolong lain. Berarti dari pihak Tuhan, segala usaha, segala upaya Allah lakukan secara maksimal. Tujuannya sederhana, agar manusia dapat menerima yang terbaik. Tetapi persoalannya seringkali kitanya yang tidak mau berbuat sesuatu. Karena kalau kita malas untuk berusaha, kita malas untuk berjuang, Allah tidak akan buat sesuatu. Tapi kalau kita berani bertindak, Allah akan lakukan yang terbaik buat anak-anaknya. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan di dalam program ini kita sedang membahas tentang usaha Tuhan. Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Tuhan berusaha sampai tetes darah yang penghabisan. Dia berusaha sampai mengorbankan anaknya yang tunggal. Dia berusaha sampai mengerjakan segala-galanya. Dia berikan Roh Kudus. Dia utus malaikatnya buat kita. Sampai Alkitab berkata malaikat Tuhan akan berkemah di sekeliling orang yang takut akan Tuhan. Pertanyaannya, adakah kita menyadari usaha Tuhan ini sehingga kita berjalan dalam kehendak Tuhan? Haleluya. Dan dalam program usaha Tuhan ini kita mau sama-sama belajar dari Sakaria pasal 1. Sakaria pasal 1 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-17. Sakaria pasal 1 ayat 14 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Berkatalah kepadaku malaikat yang berbicara dengan aku itu, serukanlah ini. Beginilah firman Tuhan semesta alam, sangat besar usahaku
untuk Yerusalem dan Sion. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bicara tentang Yerusalem itu bicara tentang gereja Tuhan, bicara tentang Sion itu bicara tentang orang-orang percaya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Alkitab dengan tegas berkata, sangat besar usahaku. Terjemahan aslinya sebetulnya bilang, tidak terbatas usahaku untuk Yerusalem dan Sion. Artinya apapun siap aku kerjakan bagi Yerusalem dan Sion. Tetapi sangat besar murkaku terhadap bangsa-bangsa yang merasa dirinya aman, yang sementara aku murka sedikit telah membantu menimbulkan kejahatan. Sebab itu beginilah firman Tuhan, aku kembali lagi kepada Yerusalem dengan kasih sayang. Rumahku akan didirikan pula di sana, demikian firman Tuhan semesta alam. Dan tali pengukur akan direntangkan lagi dari Yerusalem. Serukanlah ini selanjutnya, beginilah firman Tuhan semesta alam, kota-kotaku akan berlimpah-limpah pula dengan kebajikan, dan Tuhan akan menghiburkan Sion, haleluya, dan akan memilih Yerusalem pula. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dengar baik dari pihak Tuhan. Tuhan melakukan usaha yang sangat besar. Tuhan melakukan usaha yang tidak terbatas. Pertanyaan kita sederhana, usaha apa yang sangat besar yang Tuhan kerjakan buat kita? Yang pertama, Ia mengusahakan kita untuk tetap dapat menjadi warga kerajaan sorga. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dari mulanya Allah hanya menciptakan sorga bagi manusia, dan Tuhan menciptakan neraka bagi setan dan pengikut-pengikutnya. Tetapi apa yang terjadi kemudian? Manusia jatuh dalam dosa, dan karena manusia jatuh dalam dosa, karena itu manusia harus hidup sengsara. Manusia harus hidup dengan keringat, air mata, dan penderitaan. Tetapi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Allah tidak membiarkan manusia dalam situasi seperti itu. Karena keadilannya, Allah harus menghukum manusia karena manusia tidak taat. Tetapi karena kasih-Nya, Allah harus memberi pertolongan, Allah harus memberi kelepasan, Allah harus memberi jaminan, Allah harus memberi jalan keluar. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kemudian Ia memberikan Kristus, dan kemudian Ia memberikan Roh Kudus, kemudian Ia memberikan janji buat kita bahwa Ia akan datang kembali untuk menjemput kita. Semuanya punya tujuan yang sama, agar kita tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan, agar kita tetap punya fokus yang jelas. Tuhan, aku emang ada di dunia, tetapi aku tidak berasal dari dunia ini. Karena Alkitab bilang langit dan bumi akan lenyap, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah akan tetap hidup sampai selama-lamanya. Tuhan mau kita sementara ada di muka bumi, tetap kita adalah warga kerajaan sorga, yang mendengar perintah dari sorga, yang mendapat tugas dari sorga, dan memiliki sifat dan karakter sebagai warga kerajaan sorga. Jadi yang pertama, apa usaha keras Allah bagi manusia? Yang pertama, Ia mengusahakan kita untuk tetap menjadi warga sorga. Itu sebabnya kalau kita mulai lari dari jalan Tuhan, Alkitab dengan tegas berkata, barang siapa yang kukasihi, ia kuhajar dan kutegur. Relakan dirimu dan bertobatlah. Artinya apa? Tuhan pukul kita supaya apa? Supaya kita nggak bisa lari dari keberadaan kita sebagai warga kerajaan sorga, sehingga kita tetap layak disebut sebagai warga kerajaan sorga, dan layak untuk menerima segala janji-janjinya yang luar biasa. Haleluya. Yang kedua, apa usaha yang sangat keras, yang sangat besar yang Allah kerjakan buat manusia? Yang kedua, Ia mengusahakan agar kita dapat selalu melihat janji-janjinya digenapi. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Alkitab berkata Kristus memeteraikan janjinya dengan darahnya, supaya melalui Dia kita semua menerima seluruh janji-janji Allah. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Alkitab berkata satu titik pun tidak akan berlalu sebelum janji-janji itu digenapi. Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Ia menguatkan kita, Ia menegur kita, Ia menghibur kita, Ia mengusahakan segala hal buat kita. Tujuannya bukan hanya kita tetap menjadi warga kerajaan sorga, tapi supaya kita tetap dapat selalu melihat janji-janji Tuhan digenapi
dalam hidup kita. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kenapa janji Tuhan seringkali nggak digenapi? Kita nggak punya iman, saudara-saudara. Kita gampang khawatir, kita gampang putus asa, kita terseret dalam dosa. Tapi hari ini mulai ingatkan diri kita, terima kasih Tuhan. Tuhan memberikan usaha yang sangat besar bagiku, supaya janji-janji Tuhan tetap aku kerjakan dalam hidupku, aku nikmati dalam hidupku, aku rasakan dalam hidupku, dan senantiasa tercurah dalam kehidupanku. Haleluya. Yang ketiga, apa usaha yang sangat besar dari Tuhan? Ia mengusahakan agar kita selalu menjadi dewasa di dalam Dia. Itu sebabnya saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ada kalanya doa kita tidak dijawab. Saudara berkata, aduh Tuhan, tolong suami saya Tuhan, robah dia. Lalu kita bingung, aduh Tuhan, kenapa sih saya udah doa kok suami saya gak berubah-berubah, saya udah doa kok anak-anak saya gak berubah-berubah, saya udah doa mertua saya gak berubah-berubah. Tuhan menatap kita dan berkata, anakku, ada kalanya doamu ku jawab untuk membuat engkau bangkit dan berjalan dalam sukacita. Tapi ada saatnya doamu belum kujawab untuk melatih engkau agar engkau makin menjadi dewasa dan berjalan di dalam kemenangan. Haleluya. Dan yang keempat, yang terakhir, usaha apa yang sangat besar yang Allah kerjakan? Ia mengusahakan agar kita menjadi berkat. Haleluya. Menyatakan kemuliaannya, menjadi pemenang. Itu yang Tuhan usahakan. Tuhan gak mau sekedar kita menerima berkat, tapi Tuhan juga mau kita menjadi berkat. Tuhan mau kita dimanapun Tuhan tempatkan kita, sebagai orang mudakah kita, sebagai seorang karyawan biasakah kita, sebagai seorang pemimpin besarkah kita selalu menyatakan kemuliaannya, menjadi pemenang di tengah tantangan masalah bagaimanapun. Kita berdiri tegak karena kita tahu kita tidak sendiri. Tuhan merupakan Allah kita yang dahsyat dan luar biasa, yang mengerjakan usaha yang sangat besar agar kita dapat menjadi sempurna dalam kemuliaannya. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, jika sering ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu Saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih, kuasa, mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara-saudara yang didoakan secara khusus boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka yang sedang menghadapi masa-masa sukar, karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan. Dan setiap mereka yang mungkin hari-hari ini sedang merasa kecewa karena beban berat harus mereka hadapi, Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan jamah, yakinkan kami bahwa kami tetap adalah warga kerajaan sorga, bahwa kami akan melihat janji-janji Tuhan digenapi, bahwa kami sedang didewasakan oleh Tuhan, sehingga hidup kami jadi berkat, menyatakan kemuliaan, menjadi pemenang dalam segala perkara. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, tidak pernah Allah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara, karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan Yesus tidak pernah mengecewakan orang yang berharap kepadanya. Haleluya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.